kasih buat Jocelyn yang masih setia mendengarkan program acara ini dari awal pukul 5 hingga kesempatan di menit kali ini. Dan terima kasih juga buat Jocelyn yang beberapa orang sudah mengirimkan pertanyaan di kesempatan sore ini. Jadi sembari ngobrol kita akan Anda kan baca satu persatu pertanyaan yang sudah masuk ya Bu Nita ya, supaya Bu Nita juga bisa berinteraksi dengan Jocelyn di kesempatan sore hari ini. Ya, pertanyaan yang menarik itu atas nama Ibu Junior Sih yang ada di Lubuk Linggo. Nah, pengalaman menarik apa selama melayani pelayanan anak-anak ini? Pengalaman paling menarik dan paling berkesan buat saya secara pribadi waktu anak-anak di wisuda. Itu 2018. Jadi sekitar. Maksudnya itu wisuda SD, wisuda SMP, anak-anak lulus apa? Kuliah dan dinyatakan sudah mandiri selesai di pelayanan. Dan kita kalau tidak salah itu sekitar 21 anak di wisuda, dan itu saya secara pribadi terharu, sukacita bercampur jadi satu. Karena melihat selama ini dalam proses pendampingan selesai gitu. Selesai, finish strong. Lalu ada penanya juga atas nama Febriani yang ada di Kudus. Nah, dia bertanya seperti ini: bagaimana cara merekrut anak untuk bisa bergabung di dalam wadah pelayanan ini? Dan apakah ada penolakan dari pihak orang tua anak ketika anak tersebut tergabung di dalam wadah pelayanan? Oke, memang kami pembukaan anak itu tidak berkala seperti anak-anak sekolah pada umumnya, dan kami biasanya share ke orang tua, misalnya ada tetangga atau ada saudara yang usianya 3 tahun, sekitar 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, kami biasanya info ke orang tua dulu, di grup orang tua, baru nanti mereka jadi itu berarti anak yang boleh mendaftar itu usia 3 sampai 5 tahun ya. Jadi setelah itu nggak boleh ya. Jadi boleh. Karena pendampingannya lama ya, jangka panjang. Betul. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya mengumpulkan kakak, mengumpulkan KTP orang tua, kartu imunisasi anak. Berarti yang mendaftarkan itu orang tuanya ya. Jadi anak bukan mendaftar sendiri kan ya. Betul. Orang tuanya karena masih kecil. Iya. Terus kemudian kami survei, biasanya kami ke rumah-rumah setiap anak-anak yang datanya sudah dikumpulkan, kami survei, kami wawancara, dan kami lihat benar-benar kondisi anak tersebut butuh bantuan atau tidak. Ya berarti kan praktis tidak ada penolakan dari orang tua, karena yang daftarin kan orang tuanya kan. Betul. Puji Tuhan tidak ada. Ya, lalu ada juga atas nama Ignatius Haryanto yang ada di Pemalang. Nah, hambatan dan tantangan apa yang dihadapi ketika melayani anak-anak dengan kondisi tidak mampu? Bagaimana respon atau tanggapan dari orang tua mereka? Oke, puji Tuhan tanggapan orang tua luar biasa mendukung, mensupport anaknya. Hanya mungkin kalau tantangan saat melayani mereka saat usia sudah memasuki SMP, mulai remaja ya. SMP, SMA itu memang kami agak kesulitan karena sekolah sekarang mereka sampai sore, sampai jam 5 baru pulang. Jadi kami kadang-kadang agak mengatur waktunya yang harus jadwalnya memang harus kami atur. Kadang mentor di usia remaja kami meminta untuk lebih fleksibel. Jadi mereka anak-anak bisanya malam, ya memang mentor harus bisa. Bu Nita dibantu berapa mentor sekarang ini yang terlibat di tim semua kelompok usia ini? Sekitar 7 mentor. Dan tutor itu sekitar 8 tutor ya. Jadi mentor ini yang bertanggung jawab di setiap kelompok usia. Ya, kalau tutor dia tanggung jawabnya hanya mengajar saja. Contohnya kasih bahasa Inggris, pelajaran terus pengembangan bakat gitu ya. Jadi memang tim ini perlu pandai-pandai mengatur jadwal ya supaya setiap anak bisa optimal ya memperoleh mengikuti program-program yang disediakan.
Ya, masih ada penanya lagi, karena tadi sempat disinggung bahwa rentang waktunya cukup lama. Ini ada Ismayati di Kediri yang bertanya, apakah ada kejenuhan saat melayani anak-anak tersebut dengan rentang waktu yang cukup lama seperti ini? Kalau kejenuhan tidak sih, karena saat melihat mereka, loh udah besar ya, berarti saya tambah tua. Tapi masih tetap dipanggil Kak ya? Iya, iya selalu Kak, sampai putih nanti rambut nanti tetap Kak, tetap awet muda. Puji Tuhan, tetap suka cita melayani mereka saat artinya tidak jenuh, tetap menikmati. Iya, tetap menikmati. Menikmati. Apalagi kalau mereka ada progres, ada peningkatan prestasi atau apapun, itu kami semakin suka cita. Berarti kan mereka harus selalu hadir di tempat kegiatan ya. Iya, Tadi betul. di awal sempat disinggung seminggu 3 kali, ada seminggu Iya. 2 kali. Nah, untuk situasi pandemi COVID semacam sekarang ini, programnya yang dilakukan seperti apa? Kan tidak bisa berkumpul dengan Iya, banyak iya. orang. Kami sejak Maret sekitar tanggal 18 itu Iya. memang sudah tidak ada kegiatan, Tidak ada kegiatan, ya, anak-anak tidak dihadirkan tidak di lokasi. dihadirkan. Ya. Kami hanya start memang mentor kunjungan ke semua anak Dombi. Jadi mentor itu memberikan bingkisan berupa susu, sabun cair, Oh. dan Nah, madu. ya itu luar biasa itu, bukan Iya. hanya itu. Bukan. Bukan hanya, kalau hanya itu kan sepertinya Iya. lebih rendah gitu Iya, ya gitu ya. kualitasnya. Enggak, ini justru istimewa sekali karena biasanya anak-anak kan dihadirkan ke Iya. lokasi. Nah, Iya. sekarang mentor yang Mentor, datang ya. ke rumah-rumah mereka Betul, ya, betul. dan juga apa yang menjadi kebutuhan gizi, asupan Gizi, gizi justru dibawa ke Iya, rumah-rumahnya. betul. Luar biasa. Jadi orang tuanya otomatis bisa ikut menikmati juga kan Betul, berkat yang berkat. dibawa oleh tim dari Bunita ini. Iya, iya. Setelah itu kami juga beberapa kali memberikan bantuan berupa sembako, berupa yang terakhir itu apa namanya, penukaran tabung LPG, Oh. tabung gas. Tapi ada isinya ya. Ada. Ya, jadi nggak cuma tuker-tukeran Enggak, tabung enggak, kan. Ya. enggak. Jadi maksudnya diisi dengan ya, tabung yang ada isinya. Iya, Gitu. iya. Ya, jadi memang sebelum ada pandemi COVID pun mereka termasuk keluarga yang kurang mampu juga Iya. ya, apalagi dalam situasi semacam seperti ini. ini. Jadi memang berarti di program-program yang rutin sebelum ada pandemi COVID, fokus utama Bunita dan teman-teman ini fokusnya di anak-anaknya ya, Iya, di anak-anaknya. Jadi tapi dalam situasi pandemi COVID ini Bunita juga menjangkau melayani keluarganya juga ya. Wah, Iya. luar biasa sekali. Dan tentunya jaraknya gimana? Jarak dari tempat lokasi kegiatan atau Bunita tinggal sebagai tempat kegiatan ini ke rumah-rumah anak-anak ini gimana? Harus naik bus, naik kereta gitu atau gimana? Enggak sih, kalau jalan kaki cukup 30 menit. 30 menit. 30 Semua menit. ada di radius Di itu ya. radius Jadi itu. tidak perlu kendaraan umum ya. Tidak, Jadi tidak. ya artinya relatif aman, Aman, ya, anak-anak datang juga pakai sepeda, Ya, gitu, ya, antusias. Ya, jadi artinya sangat terjangkau dan memang mudah untuk disentuh Iya, kehidupan betul. mereka. Dan sejauh ini bagaimana dengan kondisi sekarang ini, kondisi keluarga-keluarga mereka dengan adanya program Dombi yang berubah bentuk ya, berubah bentuk, bagaimana tanggapan dari keluarga-keluarga? Kami juga melakukan survei dengan Google Form, jadi melihat mereka secara ekonominya seperti apa, dan secara ekonomi mereka ini sekarang berada di tengah-tengah. Jadi untuk sementara waktu detik ini mereka masih bisa mengatasi, tapi untuk mungkin kalau ini berkepanjangan itu, Ya, itu yang secara berat ekonomi ya. Ya, saya kira hampir semua masyarakat kita Iya, mengalami seperti betul. itu ya. Karena mereka rata-rata penjual makanan, jadi kan terdampak juga ya penjual makanan, terus pegawai-pegawai swasta, pegawai-pegawai hotel, pegawai-pegawai rumahan biasa itu, jadi mereka Ya, terdampak. tapi intinya program kegiatan yang dilakukan Bunita dan teman-teman tetap terus berjalan Iya, ya, walaupun situasinya seperti apa disesuaikan Iya, semuanya ya. jadi semuanya pembelajaran juga kami pakai
Google Form yang lebih memudahkan. Hmm. Nah, orang tua sekarang juga sudah akses internet atau segala Ya. macam, jadi kadang-kadang kami fotokopi beberapa tugas, minta orang tua untuk datang ambil tugas gitu. Nah, Bu Nita kan tinggal dengan keluarga, ya, Iya. dengan keluarga. Nanti bisa diceritakan gimana respon suami, anak-anak, ya, dengan tanggung jawab yang Bu Nita buat ada Iya. sekarang ini, ya. Dan Iya. nanti setelah ujian. Baik, tapi sebelum pujian Ada ada masih ada pertanyaan satu pertanyaan lagi. lagi. Oh, Ya, iya, masih iya. ada penanya Boleh, lagi atas boleh. nama Neni di Banjarmasin. Dia bertanya seperti ini. Dari mana sumber dana yang didapat untuk melayani sejumlah anak-anak di dalam wadah pelayanan anak ini? Ada donatur yang Tetap, ya. tetap membantu pelayanan ini. Baik, jadi ada donator tetap. Gitu. Ya. Ya. Jadi tetap stay tune di program acara Berkati Kota Kita.